hari Kamis untuk kita yang manis. Jumpa lagi dalam Efrata Devotion hari ini. Saudaraku, semua orang tentu ingin menjadi yang terbaik. Namun ketika kita hidup bersama dengan orang lain, harapan dan keinginan ini dapat menjadi tantangan yang dapat menghambat relasi dan komunikasi dengan orang lain. Keinginan menjadi yang terbaik menjadi ajang persaingan yang dapat mendorong orang untuk saling menjatuhkan. Akhirnya, terciptalah perselisihan, pertikaian, dan perpecahan. Persaingan untuk menjadi yang terbaik terjadi dalam dunia pekerjaan, pelayanan, dan dalam dunia yang lainnya. Ada ungkapan yang berkata dunia kerja adalah dunia yang kejam. Jika tidak ikut kejam, kita akan terhujam. Orang-orang berlomba dengan berbagai cara untuk menjadi pemenang dengan segala cara. Melalui pengalaman hidup Yesus dan murid-muridnya, kita mau belajar untuk lebih memahami arti menjadi yang terbaik di antara orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 20:21 berkata, "Kata Yesus, apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Ketika menjalani hidup bersama, ternyata 12 murid Yesus saling berinteraksi dan berelasi satu sama lain. Setiap hari dilalui bersama-sama sebagai satu komunitas. Masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sosok Yesus menjadi sentral di dalam kehidupan keseharian mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka ingin menjadi yang paling dekat, paling hebat, paling terhormat bagi Yesus. Keinginan itu pun menimbulkan sebuah persaingan di antara mereka. Keinginan yang menjadi paling utama dikemukakan oleh ibu dari anak-anak Zebedeus. Bagian Injil Matius 20 ayat 20-28 ini memang menyebutkan bahwa ibu dari anak-anak Zebedeus lah yang memulai pembicaraan atau permohonan khusus tersebut. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk yang seorang sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Namun keinginan ini pun tampaknya menjadi keinginan Zebedeus bersama saudaranya. Sebab dikatakan bahwa datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus ayat 20. Berada di posisi yang terutama, terhormat, dan terbaik merupakan harapan dari beberapa murid Yesus karena kebanyakan dari mereka menerjemahkan bahwa Yesus adalah Raja baru yang akan memimpin umat Yahudi menuju kejayaannya. Gambaran pemerintahan duniawi yang ada posisi-posisi di setiap jabatan dan kedudukan. Hal inilah yang mungkin mendorong ibunda dari anak Zebedeus dan memberanikan diri untuk meminta posisi terhormat dari Yesus. Menarik bahwa keinginan tersebut bukan hanya dimiliki oleh ibu dari anak-anak Zebedeus dan anak-anak Zebedeus, tetapi juga murid-murid Yesus lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan reaksi mereka mendengar itu. Marahlah ke-10 murid yang lain. Di ayat 24 dikatakan, kemarahan ke-10 murid yang lain sebenarnya bukanlah kemarahan yang tulus, melainkan kemarahan yang muncul dari sebuah rasa bahwa mereka pun berhak mendapat tempat posisi yang teristimewa itu. Para murid berpikir tentang posisi terhormat seperti pemerintah bangsa memerintah dengan tangan besi dan pembesar menjalankan kuasa yang keras, ayat 25. Inilah cara pandang dunia tentang kedudukan terhormat sebagai dapat berkuasa dan memerintah atas orang lain. Oleh karena itu, para murid mencari kedudukan yang paling tinggi, sebab dalam kedudukan yang paling tinggi itu terdapat kekuasaan yang besar. Perebutan dan persaingan untuk memperoleh kedudukan sebagai terhormat rupanya sedang menguasai hati, pikiran para murid Yesus. Namun sekali lagi, Yesus memberikan penjelasan tentang menjadi yang terbaik. Penjelasan Yesus menghancurkan pemahaman para murid tentang posisi terhormat dan terbaik sebagai posisi yang dimiliki hebat sekali. Bagi Yesus, kedudukan terhormat adalah kedudukan seorang hamba yang memprioritaskan dan melayani orang lain sebagai yang utama daripada dirinya sendiri. Hamba yang siap berkorban untuk kebaikan orang lain. Posisi yang diwujudkan dengan melakukan sesuatu yang tidak meminum cawan ayat 22 atau menjalani penderitaan. Bagi Yesus, murid yang terbaik adalah yang bersedia menjadi pelayan, menjadi hamba, melayani, dan bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, ayat 26-28. Nah, saudaraku, menjadi yang terbaik di antara orang lain tidak ditentukan oleh seberapa pandainya, cakapnya kita berprestasi dan menghasilkan karya demi karya. Menjadi yang terbaik di antara orang lain ditentukan ketika kita mampu berelasi dan berkomunikasi
untuk memahami, menghargai, dan mendorong orang lain untuk menjadi lebih baik lagi. Kehebatan kita dinilai ketika kita dapat membuat teman dalam pekerjaan menjadi lebih baik, bukan ketika kita dapat mengalahkan dan menjatuhkan orang lain dengan segala prestasi kita. Kehebatan kita bukan ketika kita dapat mengeliminasi orang lain demi posisi tertentu, tetapi kehebatan kita ditunjukkan oleh pengorbanan kita bagi orang lain. Oleh karena itu saudara, bagi Yesus kerendahan hati dan sikap mau melayani orang lain adalah tolak ukur kehebatan seseorang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki hati seorang hamba, hati yang mau melayani satu dengan yang lain. Dan biarlah Engkau yang terus boleh menolong kami, Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami, agar kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang terbaik, bahkan boleh melakukan yang baik di antara yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin.